Aduh kepala sakitnya bukan main. Selesaikan masalah tanpa masalah dengan amalan hati tertuju padanya. Ingat semua adalah ujian darinya agar kau semakin dewasa. Hari ini ku mulai dengan ceria, senyum sapa kepada semua orang. Ku ucap salam untukmu teman-teman. Oh semoga rahmat dan berkahnya terlimpah untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya di hari Minggu pada pagi hari ini? Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya, memakai virtual background yang sudah di-share di grup kajian, biar kajian pada pagi hari ini makin ramai dan kita bisa saling bertatap muka. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini. Oke, sambil menunggu mungkin kita akan buka dulu kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini di kajian Q-Line 4.1. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Kemudian sebelum kita lanjutkan kembali kajian pada pagi hari ini, agar lebih berkah, mari kita dengarkan tasmi yang akan dibawakan oleh saudara kita Kak Taskia. Pada Kak Taskia, waktu dan tempat kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Terima kasih pada Kak Taskia yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan keberkahan. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini tema kajian kita adalah muslimah
apa sih apa yang bisa dilakukan oleh muslimah? Nah, teman-teman, muslimah merupakan identitas mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan beriman. Dan perempuan merupakan ujung tombak yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi emas di masa depan yang cerdas, bermartabat, dan berkarakter. Kemudian di zaman ini dengan kecanggihan teknologinya, seorang muslimah dituntut untuk tegas pada diri dan lingkungannya. Dan seorang muslimah harus memiliki komitmen yang kuat agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Karena banyaknya tantangan bagi para muslimah seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian kecanggihan teknologi masa kini, khususnya di lingkungan, gaya hidup, dan media sosial. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana kedudukan dan peran perempuan dalam Islam, juga tantangan dan langkah yang dapat diambil muslimah untuk mengambil peran. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang Masya Allah sekali ini. Mari kita sambut Kak Yayu, Kak Rahmatul Rahayu. Bagaimana Kak Yayu? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Bagaimana nih Kak Yayu kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Kan gimana kabarnya? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Kak Yayu? Sibuk apa ya? Sibuk ini kalian ngerjain tugas akhir, karena masih Oh, skripsian juga. oke, siap-siap. Oke, mungkin kita kenalan dulu dengan Kak Yayu. Boleh kita lihat CV-nya dulu. Nah, baik teman-teman, Kak Rahmawati Rahayu atau yang biasa akrab panggil Kak Yayu ya, benar ya? Atau ada panggilan akrab lain ya? Ya, iya aja sih. Ya, oke. Kak Yayu ini merupakan mahasiswi Fakultas Geografi di Universitas Indonesia dan memiliki passion di bidang geografi manusia, terutama di studi perkembangan. Dan Kak Yayu ini memiliki banyak pengalaman dari event dan organisasinya. Salah satunya adalah Head of Social Community and Environment Division, kemudian ada Head of Public Relation Division at Women Days UI 2020, kemudian External Koordinator LDMII 30 FMIPA UI 2021 dan merupakan awardee dari Bakti Nusa Batch 11. Nah, ini mungkin kita, Masya Allah sekali kita kedatangan narasumber yang bisa kita ambil banyak ilmu pada pagi hari ini. Mungkin kepada Kak Yayu, kita persilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi pada pagi hari. Oke, makasih banyak ya, Kem, buat pembuka tipis-tipisnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya ya, teman-teman semua. Sehingga Masya Allah ya, pada weekend pagi hari ini kita dapat dipertemukan bersama. Kemudian sholawat salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, sesuai dengan ini ya, request dari teman-teman semua gitu, dan tadi pembuka dari Kem juga, kayak kita tuh kan sebenarnya sebagai muslimah gitu kan, punya identitas sebagai perempuan muslim kan, sebagai perempuan ya terutama sering kayak dinegasikan kayak kita tuh terlalu lemah, terlalu kurang dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang kita sebagai muslimah tuh bisa lakukan gitu. Jadi aku izin share bahan presentasinya. Oke, ini ya teman-teman. Oke, muslimah bisa apa sih? Nah, ini untuk topik kita ya, untuk topik diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu sebelum kita membahas seperti apa muslimah itu, kita harus tahu dulu nih kedudukan kita sebagai perempuan di dalam Islam itu kayak gimana. Terus yang kedua itu gimana peran perempuan dalam Islam. Lalu yang ketiga tantangan muslimah pada saat ini. Dan yang keempat itu adalah gimana langkah muslimah mengambil peran. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui dulu nih kedudukan perempuan dalam Islam. Nah, di sini aku mengutip dari terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya itu dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,
binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, kalau misalkan kita amati ya teman-teman dari gimana Allah menyebutkan berbagai macam berbagai macam kesenangan hidup yang ada di dunia ini ya untuk manusia. Allah tuh yang pertama kali sebut itu adalah wanita gitu. Jadi perempuan itu dibanding dengan segala kesenangan hidup yang lain tuh perempuan tuh lebih kesenangannya tuh lebih tinggi gitu ya, lebih gede lah ya dibanding yang lain kayak gitu. Nah kemudian aku juga sedikit mengutip dari ucapan almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi ini tuh aku kutip dari beliau memberikan pengantar pada buku Kebebasan Wanita yang jilid 1, yang beliau tuh menyampaikan bahwa wahai kaum wanita, kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan hati kaum laki-laki yang bersifat tegas, meskipun kalian lemah, maka takutlah kepada Allah. Dan jangan kalian pergunakan kekuatan kalian itu kecuali hal-hal yang baik dan bermanfaat gitu. Nah, ini kan sebenarnya kita cukup relate ya sama hadis yang menyebutkan kalau salah satu fitnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah bukan ditinggalkan oleh Rasulullah gitu ya, maksudnya yang akan dijalani umat manusia gitu ya. Salah satunya itu adalah fitnah perempuan gitu kan. Nah, itu mungkin kayak orang-orang yang denial gitu ya, yang menafikan hadis itu kayak kenapa sih perempuan harus dijadikan sebagai fitnah dan sebagainya gitu. Tapi ternyata disitulah potensinya perempuan gitu ya. Kayak kita tuh sebenarnya powerful banget loh. Kayak kita yang secara fisik mungkin dinilai lemah gitu ya, lebih lemah daripada laki-laki gitu kan. Tapi ternyata selemah-lemahnya kita juga bisa melemahkan laki-laki kayak gitu loh. Nah makanya kadang kan sering ini ya disebut kalau misalkan dunia zina tuh biasanya ada di perempuan gitu, karena ya istilahnya kalau perempuannya itu menolak ya mungkin laki-laki akan mencari yang lain yang lebih mudah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah makanya di sini disebutkan ketika kita nih udah tahu potensi kita yang besar itu, maka jangan sampai potensi kita tuh diselewengkan gitu. Seharusnya kita tuh bisa menggunakan potensi tersebut untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian, nah sebenarnya kalau ini ya dari sekian banyak peran perempuan gitu ya yang bisa dilakukan, kalau misalkan disimpulkan gitu ya atau intisari dari peran perempuan dalam Islam itu ada 3 hal gitu. Nah yang pertama itu adalah sebagai mar'atus sholihah atau menjadi wanita yang soleh gitu. Nah tanda dari wanita yang soleh itu adalah ketika menjadi sebaik-baik perhiasan dunia itu dengan memiliki akhlak yang baik gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki akhlak yang baik? Itu adalah dengan kita bisa memposisikan diri gitu. Kita memiliki adab gitu. Kan mungkin kadang ada orang yang menyamakan adab dengan akhlak itu sama gitu, padahal beda. Jadi istilahnya tuh adab itu input dan akhlak itu adalah output gitu. Adab itu adalah kondisi ketika seseorang itu dia bisa menempatkan dirinya sesuai konteksnya kayak gitu. Nah, sedangkan buah dari adab itu adalah akhlak yang baik itu sendiri kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah zaujatu muti'ah atau menjadi istri yang taat gitu. Dimana kalau misalnya kita tahu perempuan itu ketika dia beribadah gitu ya, ketika mereka sholat gitu ya, ketika mereka berpuasa dan sebagainya, kemudian dia taat kepada suaminya gitu ya, maka dia dibebaskan untuk memasuki surga dari pintu manapun kayak gitu. Nah itu juga salah satu privilege kita nih sebagai perempuan juga kayak gitu. Nah cuma yang perlu digarisbawahi adalah kita tahu konteks dari taat itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya gampangnya tuh gini, kan banyak ya kayak orang yang mungkin taat sama suaminya ketika suaminya ini nyuruh istrinya untuk berlaku maksiat kayak gitu kan. Nah itu kita harus tahu dulu konteks taat itu kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan konteks taat kepada manusia itu nggak ada yang mutlak gitu. Taat itu mutlak cuma buat Allah sama Rasul doang. Tapi kalau misalnya sama manusia itu nggak mutlak gitu, harus tahu konteksnya gitu. Dan konteks taat
kepada manusia itu adalah taatnya itu dalam hal-hal yang ma'ruf gitu, dalam hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau misalkan nih kan kita diperintahkan taat sama orang tua kita, sama guru kita gitu, sama suami kita gitu. Nanti misalnya itu kita harus tahu dulu taatnya itu adalah kepada taat yang sifatnya ma'ruf gitu, sifat baik gitu. Karena kan ini dulu ya, kita harus tahu esensi kita taat kepada mereka tuh buat apa sih? Kan pasti buat supaya Allah itu ridho gitu kan sama kita. Ya gimana jadinya Allah ridho sama kita kalau misalkan ketaatan yang dilakuin itu adalah untuk konteksnya maksiat kayak gitu. Nah, kemudian di sini ketika menjadi ini ya, ketika teman-teman udah menikah nanti teman-teman akan memiliki 2 peran gitu. Tapi peran utama dari istri atau ibu itu sendiri adalah mereka menjaga ini ya, menjaga keluarganya gitu sebagai apa ya? Kita menjadi pemimpin di keluarga kita gitu, menjadi pemimpin harta suami gitu misalnya. Nah, itu harus lebih prioritas gitu. Dan ketika teman-teman nanti ya udah selesai dengan urusan pribadi gitu ya, udah selesai dengan urusan ranah domestik dan keluarga, maka teman-teman dipersilahkan gitu untuk berkontribusi di ranah publik atau masyarakat gitu. Dan di kita tuh Islam itu membebaskan perempuan untuk memiliki hak yang sama gitu seperti laki-laki gitu, hak untuk menuntut ilmu, hak untuk berdagang gitu ya, misalnya berbisnis dan lain sebagainya, itu berdakwah juga gitu, itu dalam Islam tuh diperbolehkan banget gitu, tapi dengan catatan jangan sampai hal-hal yang sifatnya mubah atau boleh ini justru lebih kita prioritaskan dibanding sesuatu yang menjadi wajib bagi kita kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu yang namanya prioritas diri kita dengan peran yang udah kita punya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah umul madrasah atau menjadi ibu peradaban. Jadi aku pernah ini sih, pernah membaca sebuah kutipan dari Ustadz Umar Mita gitu. Beliau menuliskan bahwa ya emang dalam Islam itu perempuan itu kurang diperbolehkan untuk menjadi pemimpin gitu, karena sebenarnya tugas kita sebagai perempuan itu adalah melahirkan pemimpin gitu, tapi pemimpin yang dilahirkan dari muslimah itu adalah pemimpin yang bertakwa gitu, bukan pemimpin yang seperti pada umumnya gitu kan gitu. Jadi kan konteksnya ini adalah sebagai umul madrasah ya, ibu pendidikan pertama lah di keluarganya, dan tugas kita adalah membangun dan mendidik generasi teladan. Karena karena kan misalnya kayak tiang suatu bangsa gitu ya, tiang suatu negara atau tiang suatu peradaban itu kan dia juga ditentukan dari perempuannya nih, ditentukan dari kita-kita gitu kan. Kalau misalkan ini ada ucapan ini sih dari bukunya Buya Hamka, yang Buya Hamka bicara tentang perempuan, yang kurang lebih beliau bilang gini, yang namanya tiang itu kan dia nggak kelihatan ya, dia nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan. Jadi tapi ketika misalkan kita melihat sebuah rumah itu mulai doyong gitu, mulai mau roboh, itu maka hal yang harus kita lihat pertama itu adalah tiangnya kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah mau melihat sebuah peradaban itu roboh, maka yang harus dicari tahu tuh gimana kondisi perempuannya nih kayak gitu. Dan kalau kita ini ya melihat berdasarkan sejarah gitu ya, sebuah peradaban itu jatuh dan bangkit dan jatuhnya itu butuh waktu yang panjang banget gitu, nggak cuma sehari atau mungkin setahun 2 tahun itu bisa terbentuk peradaban Islam yang baru gitu kan, itu enggak, tapi bisa sampai ribuan tahun, bahkan mungkin ya jutaan tahun gitu ya. Nah tapi mungkin bagi kita tuh kayak ngerasa ini ya, kurang percaya diri gitu, kayak masa dengan peran-peran kecil kita bisa sih membangun peradaban gitu. Karena mungkin sebenarnya dengan umur kita yang sedikit dan proses peradaban yang panjang, mungkin kita nggak bisa menemui peradaban itu gitu loh. Tapi seenggaknya selama masa hidup kita, kita pakai waktu kita gitu ya, kita pakai usia kita untuk menciptakan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang kelak dapat berkontribusi dalam menjayakan peradaban Islam kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih gimana peran dari muslimah,
maka ada hal-hal yang sebenarnya tuh menjadi tantangan kita gitu ya untuk berkontribusi di ranah umum gitu. Ini untuk tantangan ini aku bagi menjadi tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah, untuk tantangan internal itu sendiri, yang pertama itu adalah adanya kejumutan berpikir. Jadi ketika orang-orang itu terlalu ya sebut aja kayak close minded gitu kan. Mereka suka berpikir stagnan dan tidak menerima hal-hal baru yang belum ia ketahui. Jadi kesannya tuh dia menganggap bahwa dia anti perubahan lah ya. Dia berpikir bahwa oh yang benar itu adalah yang cukup yang dia ketahui gitu, yang di luar itu masih nggak benar gitu. Jadi dia menolak adanya perubahan yang akhirnya dia jadi berpikirnya tuh jumut gitu, cuma di situ-situ aja. Nah, kemudian yang kedua ini adalah munculnya fanatisme atau ta'assub atau fanatik buta terhadap suatu golongan tertentu dan menyalahkan luar golongannya, atau biasa disebut ini ya, asobiyah. Jadi kayak misalnya ketika seseorang itu dia mengidolakan suatu golongan atau seseorang gitu ya, itu kan kalau terlalu berlebihan itu nggak baiknya adalah kan sebenarnya kayak manusia itu dia punya celah untuk berbuat dosa gitu kan beda sama Nabi dan Rasul yang mereka punya sifat maksum gitu, terbebas dari dosa. Kalau misalnya manusia biasa tuh kita harus mengidolakan ya, istilahnya mengidolakan atau menjadikan dia role model itu harus tahu batasnya gitu, jangan sampai segala hal yang dia lakukan itu kemudian karena saking cintanya gitu ya sama mereka gitu ya, itu justru malah membuat kita menjauhi hal-hal yang merujuk pada kebenaran gitu. Jatuhnya, oh ini idolanya tuh bikin salah, tetap aja dibela-belain kayak gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Terlebih kalau misalnya kita tahu sebenarnya kelak itu kita akan dikumpulkan dengan siapa-siapa yang kita cintai gitu. Jadi sayang banget nih kalau misalkan sekarang gitu ya kita justru mencintainya itu adalah orang-orang yang misalnya kayak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak berkooperatif gitu sama Islam gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan gitu standpoint kita juga gitu. Terus yang ketiga itu adalah adanya khilafiyah atau sering mempermasalahkan perkara furu dibanding usul. Jadi kayak kondisi muslim atau muslimah saat ini tuh banyak yang mereka terlalu sibuk untuk mempermasalahkan hal-hal yang cabang dibanding yang pokok gitu. Misalnya hukum pakai cadar gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya itu khilaf ya. Tapi yang lebih prioritas itu adalah gimana membiasakan muslimah itu misalnya pakai kaos kaki kayak gitu, atau mungkin pakai handshock gitu, atau pakai ciput, kan itu lebih lebih prioritas gitu. Dan kayak aurat-aurat yang biasanya gampang banget kebuka kayak gitu kan. Nah, dibanding kayak kita ngotot berdebat tentang cadar dan lain sebagainya kayak gitu ya, itu lebih baik kita mengarahkan agar muslimah itu tuh mulai menutup bagian-bagian yang emang wajib untuk ditutupi kayak gitu. Terus selanjutnya adalah miskin ilmu agama. Yang ini ditandai dengan kurang minatnya umat Islam dalam mengkaji tradisi keilmuan Islam. Nah, jadinya ini ya, kadang aku ngerasanya ini sih, nemuin gap gitu. Sebenarnya kayak muslimah kita itu mereka punya semangat gitu untuk belajar Islam, tapi itu tuh nggak diimbangi dengan semangat mereka untuk belajar juga gitu. Jadinya kayak apa ya, mereka pengen tahu, tapi mereka pengennya tuh pragmatis gitu, pengennya yang simple. Kayak aku pernah tuh kayak pernah kayak dimintain untuk review buku tapi dalam bentuk reels gitu kan. Nah, itu kan kayak nggak bisa ya kita istilahnya kalau kamu emang mau ngambil ilmu dari bukunya, ya kamu baca bukunya sampai kelar gitu, bukan nonton video yang cuma poin-poinnya doang, apalagi cuma durasinya 1 menit gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kadang tuh muslim kita tuh kurang bisa sabar gitu dalam proses menuntut ilmu yang harus bertahap dan sebagainya gitu. Mereka tuh pengennya pengen pragmatis aja gitu, kayak cepet dapet ilmunya kayak gitu, padahal nggak bisa.
Karena mungkin proses dari berkahnya ilmu itu adalah di ini ya, di perjalanan mencarinya gitu. Kayak kita datang dari satu majelis ke majelis lain gitu. Kayak misalnya teman-teman datang ke sini nih, ini kan salah satu upaya teman-teman juga untuk memperdalam ilmu agama gitu kan. Nah, jadi ilmu itu didatangi gitu, bukan ilmu yang akan mendatang. Terus yang kelima itu adalah terjadinya kemusyrikan, yaitu ini ada kaitannya yang miskin ilmu agama gitu, yaitu kurang kuatnya keimanan umat Islam yang disebabkan minimnya keilmuan mereka terhadap Islam, tauhid banyak diselewengkan. Kayak ini sih, kayak kita coba aja deh nyari berapa banyak teman muslimah kita yang masih percaya sama zodiak kayak gitu misalnya, atau masih yang suka nontonin akun channel paranormal kayak gitu kan. Nah, itu bisa kelihatan sebenarnya kayak ternyata ternyata keilmuan dari umat Islam itu sekarang masih di sini-sini aja kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus untuk yang eksternalnya itu sendiri, itu yang pertama adalah adanya pluralisme agama atau menganggap semua agama itu benar. Nah, ini agak paradoks gitu kan. Sebenarnya plural agama itu menganggap semua agama benar dengan alasan kita nggak boleh keberagaman agama gitu. Justru yang terjadi kalau ada pluralisme itu, ya mereka sendirilah yang akhirnya menegasikan keberagaman agama itu sendiri gitu loh. Kenapa dia harus memaksakan semua agama itu menjadi satu, yaitu sama gitu kan. Padahal ya beda-beda gitu. Meskipun ya teman-teman, meskipun kalau ada orang yang bilang, ya tapi kan semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu kan. Nah, ya emang gitu, tapi standar kebaikan dari setiap agama tuh beda gitu, dan konsep ketuhanan yang mereka pakai itu juga berbeda kayak gitu. Kayak misalnya agama Islam sama agama Kristen gitu. Dalam agama Kristen itu menikah itu baik, tapi kalau nggak menikah itu jauh lebih baik gitu. Kan beda ya sama kita, standar baiknya itu adalah menikah itu adalah disunahkan gitu, lebih disunahkan gitu. Terus ya relativisme kebenarannya itu menafikan kebenaran yang absolut. Jadi kesannya tuh menurut orang-orang ini kebenaran itu bisa dimiliki oleh siapa aja gitu. Nah, itu dalam tradisi keilmuan Islam itu kayak gitu nggak bisa gitu, karena di kita tuh ada yang namanya otoritas keilmuan gitu. Kebenaran itu punya otoritas. Jadi kan kita nggak bisa menyamakan kebenaran antara misalkan orang umur 17 tahun sama anak 5 tahun kayak gitu kan. Atau kita nggak bisa menafikan seorang, nggak bisa menyamakan level kebenaran dosen ekonomi yang kemudian berbicara fatwa gitu. Nah, itu kan nggak bisa gitu, harus ada otoritasnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah feminisme atau munculnya gerakan yang menuntut kesetaraan gender. Nah, mungkin kalau feminisme ini dia relate ya di Barat, karena emang kan ini ya, peradaban Barat itu dia agama yang berkembang itu kan Nasrani ya, agama Kristen gitu kan. Nah, emang secara sejarah tuh istilahnya tuh agamawannya mereka itu kurang bisa lah merepresentasikan agama Kristen itu dengan baik gitu. Jadinya kayak perempuan itu merasa bahwa agamawan yang kebanyakan adalah laki-laki gitu ya, dan agama itu sendiri mereka tuh mendiskriminasi perempuan, dan akhirnya munculnya gerakan-gerakan yang seperti demikian gitu. Ya mungkin gerakan ini relate gitu ya di Barat sana gitu kan, dan mungkin di Barat yang sekarang. Tapi kalau misalkan sebagai umat Islam gitu ya, sebagai kita yang punya agama yang udah sempurna, maka wacana-wacana kayak gini tuh nggak relate gitu buat kita. Kayak buat apa sih kita butuh feminisme, karena ya emang Islam itu udah mengajarkan segala sesuatu sesuai porsinya gitu. Nah, cuma mungkin PR-nya itu adalah gimana kita bisa memahamkan setiap muslim dengan apa yang udah dikasih sama Islam kayak gitu loh. Kan permasalahannya lebih di ini kan, lebih di pemahaman orang muslimnya itu, bukan lebih ke secara ideologis atau hal-hal yang fundamental kayak gitu.
Terus ini terus selanjutnya itu adalah dari segi tantangan muslimah saat ini. Nah, yang eksternal lagi ya tadi untuk poin yang keempat berarti sekarang itu adanya liberalisme. Nah, liberalisme ini adalah ketika ini ketika ada orang-orang yang mereka tuh ingin membuat manusia tuh bebas dari ikatan-ikatan atas nama Tuhan gitu. Karena menurut mereka dogma-dogma atau doktrin-doktrin agama yang mengatasnamakan Tuhan itu membuat mereka jadi nggak berkembang gitu loh. Kayak istilahnya kita dibuat terlalu saklek untuk menaati sesuatu. Jadinya apa ya? Critical thinking-nya tuh dikesankan kayak nggak berkembang dan sebagainya gitu. Padahal apa ya sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia yang kita punya keterbatasan gitu ya, kita punya blind spot lah istilahnya, maka kita perlu sesuatu yang lebih besar gitu ya, zat yang lebih berkuasa untuk memberikan batasan-batasan dari kita yang emang udah terbatas kayak gitu loh. Jadi biar istilahnya apa ya, manusia tuh nggak jadi semakin liar gitu. Manusia tuh bisa mereka bisa tetap mempertahankan sifat-sifat kemanusiaannya gitu. Mereka bisa tetap bisa ngebedain mana sih sifat manusia, mana sih sifat binatang kayak gitu mungkin. Kayak gitu. Nah, upaya dari orang-orang liberalisme ini mereka pengen lebih ke ini ya, mereka pengen berbuat sesuatu itu sesukanya mereka gitu kan. Dan kalau kita mengutip dari ungkapan Rasulullah yang bilang kalau misalkan kamu nggak punya malu maka berbuatlah sesukamu gitu. Jadi ya kadang mungkin ini ya kita suka kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena dari orang-orang liberal ini kita kadang suka ngerasa mereka tuh kayak di luar nalar gitu kan, kayak mereka nggak malu sih gitu kan. Nah itu ya emang kayak gitu, orang yang udah nggak punya rasa malu tuh susah gitu kan, kayak mau kita ngingetin pakai apapun juga kayak kesannya kesannya tuh gak bisa gitu, kayak mereka udah gak memahami apa yang disebut dengan norma gitu kan, apa yang disebut dengan moral gitu. Bahkan kalau misalkan di barat itu kayak ada orang-orang misalnya nih perempuan-perempuan ya, misalnya feminis yang ada nama gerakannya tuh di Ukraina namanya tuh Femen gitu kan. Mereka tuh menuntut hak kesetaraan untuk telanjang dada gitu. Kayak kenapa sih yang bisa telanjang dada tuh cuma cowok doang kayak gitu kan. Jadi mereka tuh membuat sebuah demonstrasi gitu ya dalam kondisi mereka bertelanjang dada kayak gitu. Nah, itu kan kadang kita mikir ya kayak kok ada sih orang-orang kayak gini gitu kan. Apa mereka nggak malu gitu. Tapi ya emang orang yang udah nggak malu tuh ya kayak gitu, mereka akan berbuat sesuka mereka kayak gitu. Nah, terus yang kelima itu ada rasionalisme. Nah, rasionalisme itu adalah kondisi ketika seseorang itu dia lebih menuhankan akal dan menganggap kebenaran hanya bersifat empiris. Jadi misalnya ini ya, kayak kan kadang tuh orang-orang yang misalkan kayak ateis gitu ya, orang-orang yang ateis itu kesannya tuh lebih superior karena mereka berfilsafat gitu, berfilsafat yang mana mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan lah, dan ketika istilahnya kesannya tuh semakin orang jauh dari Tuhan itu mereka semakin bisa mengoptimalkan fungsi otaknya kayak gitu misalnya. Itu contoh dari orang-orang yang terlalu rasionalisme gitu, kayak menganggap kebenaran itu harus bersifat empiris gitu, bersifat nyata, bisa dilihat gitu, bisa digunakan panca inderanya, bisa dilihat, diraba, dibau gitu ya mungkin dengan hidungnya gitu kan. Nah itu beda sama kita, kayak kita sendiri tuh dalam agama Islam ya, kita mempercayai sesuatu yang sifatnya fisik dan metafisik gitu. Fisik itu ya kayak kayak alam dan lain sebagainya gitu kan, yang bisa nikmatnya itu bisa kita gunakan untuk
menjadi orang-orang yang berpikir atau ulul albab gitu kan, memikirkan kekuasaan Allah gitu. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya metafisik gitu, hal-hal yang sifatnya goib. Nah ini kan sulit kita sulit kita buktikan dengan panca indera gitu. Hal-hal goib itu misalnya kita percaya sebuah konsekuensi pahala dan dosa, kita percaya surga dan neraka, kita percaya ada setan, ada malaikat gitu. Nah, kita percaya Tuhan. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya goib yang kita nggak bisa membuktikan itu, tapi disitulah letak keimanan kita untuk percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Terus yang keenam itu adalah sekularisme atau mendikotomikan segala sesuatu. Jadi biasanya tuh standarnya kalau sekuler itu dia pengen memisahkan antara agama dengan urusan dunia gitu. Nah itu sebenarnya konteksnya bisa banyak sih. Kalau misalkan kalau misalnya teman-teman menjumpai ada orang-orang yang suka banget nih mendikotomikan dua hal, kemudian membentur-benturkannya, nah itu ciri-ciri gitu ya, atau tanda-tanda seseorang itu dia punya pola pikir yang mulai semakin sekuler kayak gitu. Kayak contohnya tuh dulu ada orang yang bilang bahwa ini salah sih, maksudnya kayak dia mikirnya bahwa nggak semua, maksudnya kan ada ya, emang ada hadis yang ada hadis yang emang Rasul itu mempersilahkan manusia itu untuk menjalankan urusan dunianya karena emang ya mereka yang lebih tahu gitu kan. Nah, terus kayak disalah konsepsikan gitu kan. Salah konteksnya. Jadi kesannya ya kalau misalkan emang ilmu itu nggak dijelaskan gitu ya, nggak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, maka intinya tuh kayak ya semua ilmu tuh referensinya tuh nggak harus merujuk pada Al-Qur'an sama hadis gitu. Nah, itu salah banget gitu. Karena konteks keilmuan hukum Islam itu kan ada prioritasnya ya. Pertama kita punya Al-Qur'an dulu, punya hadis, habis itu ada ijma gitu kan dari para ulama, habis itu baru kias gitu kan. Nah, istilahnya ketika ulama itu dia melakukan ijma karena ternyata suatu perkara ini nggak ada secara detail dijelaskan dalam Al-Quran sama hadis, itu kan sebenarnya bukan berarti para ulama ini kan men-skip Quran sama hadisnya gitu kan. Mereka tetap merujuk Al-Quran sama hadis berdasarkan kayak referensi-referensi yang sifatnya tuh lebih umum kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kemudian gimana sih, di mana sih ya sebenarnya posisi kita sebagai seorang muslim. Nah, melihat dari tadi ya ada tantangan di internal dan juga eksternal, itu bisa disimpulkan kalau ternyata ada 3 posisi gitu, 3 posisi yang dihadapi oleh umat muslim itu. Nah, yang pertama itu adalah orang-orang yang tafrid atau orang yang terlalu ekstrim kiri, adalah orang-orang yang melampaui batas dalam melalaikan agama. Jadi misalnya kalau kita mendapati orang-orang muslim yang punya muslimah ya yang punya standpoint terlalu ekstrim ke kiri, itu biasanya kerusakan yang diakibatkan dari mereka yang berilmu itu adalah mereka terkesan nggak mengamalkan ilmunya gitu, dan justru yang terjadi adalah mereka menyembunyikan ilmu yang mereka miliki karena untuk kepentingan hawa nafsu gitu. Kan banyak ya orang yang mereka belajar agama tapi justru untuk menjatuhkan Islam gitu, kayak belajar agama tapi buat cocok logi doang nih, biar misalnya kayak LGBT biar diterima sama sama Islam gitu ya. Itu bukan kita ya, orang tersebut nyari-nyari dalil buat dicocokin kalau LGBT itu make sense di Islam kayak gitu. Nah, terus juga misalnya mereka suka banget mencampur adukan antara yang hak sama yang batil gitu, sehingga yang terjadi dari mereka itu adalah orang-orang yang efek yang ditimbulkan gitu ya dari orang-orang seperti mereka itu adalah adanya syubhat gitu atau keraguan-raguan seseorang dalam beragama, kayak orang lain tuh dibikin bingung mana sih yang benar mana sih yang salah kayak gitu. Nah ini istilahnya job desk-nya dari orang-orang yang sifatnya tuh merujuk pada ekstrim kiri gitu. Nah terus selanjutnya itu ada orang yang terlalu ekstrim kanan. Nah
ini adalah orang-orang yang melampaui batas dalam beribadah dan terlalu kaku dalam beragama. Nah, istilah lainnya itu ada orang-orang yang gulu gitu. Contohnya kayak misalkan orang-orang yang suka ini melarang perempuan gitu kan, melarang perempuan untuk keluar rumah. Jadi perempuan itu kesannya harus dipingit gitu. Bahkan aku pernah mendengar ungkapan juga kayak orang-orang ini tuh mereka cuma membolehkan perempuan itu keluar cuma dalam 2 konteks gitu. Yang pertama adalah ketika perempuan ini berpindah dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Terus yang kedua itu adalah ketika perempuan ini berpindah dari rumah suaminya ke liang lahat kayak gitu. Jadi cuma dalam konteks 2 itu doang. Dan sebenarnya kalau di kita kan ini ya, tadi yang udah aku mention kayak perempuan itu boleh melakukan aktivitas sosial gitu kan. Nah makanya karena Allah tahu nih bakal ada interaksi antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, makanya Allah tuh membuat sebuah adab-adab pergaulan gitu. Ada pergaulan dalam Islam misalnya kayak kita diperintahkan untuk menutup aurat gitu kan. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, untuk tidak bertabaruj dan lain sebagainya. Nah, itu kan tujuannya fungsinya itu syariat itu untuk itu gitu, menjaga hal yang demikian. Jadi kan kalau misalkan emang ternyata nih perempuan gak dibolehkan keluar sama sekali gitu ya dalam Islam gitu. Nah, jadinya kan kayak Allah tuh bikin syariat-syariat kayak gitu tuh jadi nggak kepake kayak gitu kan. Dan nggak mungkin kan Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia kayak gitu. Jadi apa ya, perempuan itu boleh banget kalau mau berkontribusi, mau beramal gitu ya di ranah konteks amal sosial. Nah, itu boleh banget selama dia bisa menjaga batasan-batasan yang harus dia jaga kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang ifrat ini kerusakan yang timbul itu kayak misalnya dia terlalu ini ya tadi fanatis terhadap sesuatu, terus juga mereka tuh beribadah tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Karena sebenarnya kita beribadah itu diperintahkan untuk mastatoktum gitu kan, kayak kita beribadah sesuai kemampuan kita. Jadi sebenarnya Islam itu kan mudah, tapi jangan sampai bikin kita tuh menjadi orang yang bermudah-mudah gitu, kayak ngegampangin banget gitu. Kayak contohnya pernah ada 3 orang yang datang ke Rasulullah gitu kan, kayak bilang mereka beribadah mereka berpuasa nggak mau berbuka dan sahur, ya nggak mau berbuka dan sahur. Kemudian ada yang sholat malam sepanjang waktu nggak mau tidur, ada yang nggak mau menikah gitu kan. Nah mereka 3 orang ini melakukan itu dengan tujuan kayak ya Rasul aja yang udah dijamin surga gitu ya, itu beribadahnya masih tidur, masih makan dan masih menikah, maka mungkin menurutnya mereka gitu ya, ketika mereka nggak makan, nggak tidur dan nggak nikah tuh ibadahnya akan apa ya, pahalanya tuh jauh lebih baik gitu ya, nambah pahala yang menurut mereka gitu. Tapi justru yang Rasul bilang kepada mereka adalah ya Rasul juga mesti kayak Rasul juga manusia gitu loh. Sebagaimana manusia mereka butuh makan, butuh tidur dan butuh menikah untuk menyalurkan apa yang jadi kebutuhannya gitu kan. Dan Rasul bilang lagi kalau sebenarnya apa ya, kalau misalkan ada orang yang mengingkari sunnahnya maka dia bukan termasuk dalam umatnya atau golongannya kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita tuh beribadah pun juga harus tahu kemampuan kita tuh sampai mana. Kayak misalkan kita sholat dan qadarullah kita lagi sakit nggak bisa berdiri, kita boleh sholatnya sambil duduk. Terus kalau misalnya duduk juga nggak bisa, boleh sholatnya sambil tidur. Atau kita mau wudhu nggak ada air, kita nggak nemuin air, maka kita boleh tayamum gitu. Nah, sebenarnya ruksoh atau keringanan-keringanan itu kan dibuat untuk memudahkan kita gitu. Tapi itu tadi jangan sampai akhirnya kita jadi orang-orang yang ngegampangin sama ibadah-ibadah gitu. Nah, terus selanjutnya apa sih langkah yang bisa muslimah lakukan untuk mengambil peran gitu. Nah, yang pertama itu adalah, ini konteksnya dalam ini ya, ketika kita mau mengambil peran, itu sama aja kan kita berusaha untuk membangun personal branding dari diri kita gitu. Nah, yang pertama itu adalah dari segi akhlak, kita menjaga sifat keperempuanan. Misalnya
kayak perempuan itu dikenal dengan sifat malu ya. Malu sama nggak percaya diri itu beda ya. Malu tuh kayak apa ya? Malu tuh ya tadi kita misalnya kayak malu ketika aurat kita terbuka dan lain sebagainya. Kita malu kalau misalkan kita berbohong, kita malu kalau misalkan kita ngaret dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu apa ya? Hal-hal yang harus dijaga. Terus juga kayak misalkan perempuan itu kan dia dikenal atau identik dengan sifat rasa kasih sayangnya gitu kan, sifat ya kasih sayang, lemah lembutnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh harus tetap kita pertahankan untuk menjaga apa ya, menjaga fitrah kita sebagai perempuan gitu loh. Nah, terus setelah itu kita kemudian membangun dari personal branding-nya itu sendiri ya. Personal branding dari segi skill. Dari segi skill ini teman-teman bisa nih menguasai dan menekuni passion yang teman-teman geluti gitu. Dan biasanya kalau misalkan kita belum tahu nih, aku tuh sebenarnya punya potensi di mana sih gitu. Itu kita bisa banget nanyain ke teman-teman deket kita gitu loh. Ya tadi ya kan kadang kita tuh punya blind spot gitu kan, kita kurang bisa melihat diri kita, maka kita perlu orang lain sebagai cermin gitu, orang lain yang menilai kita sebenarnya kita tuh punya kelebihan di apa, kita punya kelemahan di apa. Nah dari kelebihan dan kekurangan itu kira-kira potensi aku tuh ada di mana gitu. Nah itu jadi kita butuh orang lain buat kalau misalnya kita belum ini ya, belum nemuin menggali diri sendiri gitu ya, kita bisa minta tolong bantuan orang lain buat menggali kayak gitu. Dan kemudian skill ini tuh bisa apa aja ya teman-teman, dan sebisa mungkin tuh apa ya, skill yang kita kerjakan itu nggak menjauhkan kita dari fitrah kita sebagai perempuan gitu. Misalkan apa ya, misalkan contohnya kayak apa sih, misalnya kayak jadi misalnya kayak kuli bangunan gitu lah ya. Nah itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang butuh fisik berat itu kan mungkin buat kita tuh nggak cocok gitu ya, apalagi kalau misalkan fungsi hormon kita itu lebih mudah berubah-ubah gitu kan, dan ya mungkin pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang relate yang sesuai dengan sifat-sifat kita gitu, kayak jadi perawat gitu kan, atau mungkin jadi guru dan sebagainya, atau mungkin kita suka nulis atau mungkin suka masak dan lain sebagainya. Nah itu bisa banget hal-hal yang kayak gitu kita kerjakan. Tapi intinya perempuan boleh menggeluti skill atau pekerjaan apapun selama pekerjaan itu nggak menjauhkan dia dari apa yang menjadi fitrahnya kayak gitu. Terus juga ketika kita udah tahu nih ternyata skill kita tuh ada di A gitu. Nah, habis itu sebisa mungkin kita disiplin gitu loh. Kita menekuni apa yang jadi skill kita upgrade diri kita di skill tersebut, terus menambah pengetahuan, menambah pengalaman gitu kan. Dan selanjutnya adalah setelah kita disiplin, kita harus komitmen ya, kayak melakukan itu tuh secara berkelanjutan, karena sebenarnya yang jadi yang suatu saat gitu ya, selama berjalannya waktu yang akan jadi ikonik dari diri kita tuh karena komitmen kita untuk melakukan hal tersebut gitu. Kita yang kan kadang kalau kita melakukan sesuatu cuma sekali tuh kayak oh ya udah gitu kan, tapi kalau misalnya berkelanjutan orang akan lama-lama tuh engah juga loh, kayak istilahnya top of mind orang lain tentang kita gitu ya, misalnya disebutkan nama kita maka top of mind orang tuh adalah tentang ini kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya itu adalah dari value-nya itu sendiri. Dari value, yang sebenarnya value ini biasanya disebabkan karena keresahan ya, yang jadi apa ya, landasan bergerak seseorang gitu. Misalnya orang-orang yang mereka bergelut di dunia makanan halal gitu, itu kan pasti dari latar belakang kayak banyak banget nih orang muslim nih yang masih ngeremehin perkara halal haram gitu, kayak kesannya tuh kalau nggak pakai babi gitu ya, nggak makan babi itu pasti semuanya udah pasti halal gitu, padahal kan ada apa ya,
ada mungkin dari bahan-bahan atau bumbu-bumbunya tuh bisa jadi dari alkohol, dari dari alkohol dan lain sebagainya gitu kan. Nah, biasanya dari value yang menjadi landasan bergerak seseorang itu, maka itu juga yang akan jadi value yang pengen disebarluaskan ke orang lain. Nah, makanya poin yang yang bisa jadi bermanfaatnya itu adalah ketika kita bisa menyebarluaskan value tersebut ke banyak orang, kayak gitu. Nah, terus sebagai penutup, ini ketika ini ya kita udah tahu nih, ternyata kita bisa punya personal branding dalam suatu hal. Nah, itu ada hal lain yang lebih penting yang nggak boleh kita lupain adalah kalau kita itu adalah dai sebelum menjadi apapun. Dengan kita sebagai muslim, kita sebagai muslimah, kita pakai kerudung, kita pakai kaos kaki, kita pakai rok gitu ya misalnya, itu tuh sebisa mungkin kita bisa merepresentasikan Islam dengan baik gitu. Karena orang-orang yang beragama lain gitu ya, orang yang misalnya kayak orang Kristen, teman kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, itu kan mereka tahu Islam atau mempelajari Islam itu kan nggak langsung mereka belajar Al-Quran gitu kan, tapi melihat gimana kita dalam kesehariannya itu bertingkah laku gitu, keseharian kita dalam berkata-kata gitu kan. Nah, itu sebenarnya diri kita ketika secara nggak sadar ya kita merepresentasikan Islam, itu kita juga di saat itu tengah menjadi dai kayak gitu. Nah, ini ada Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya adalah kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu karena kita menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, bedanya kita sama umat yang beragama lain, karena rahmat Allah itu kan datang kepada seluruh manusia kan, nggak cuma muslim doang. Jadi misalnya kita menjumpai teman kita yang Kristen, kemudian mereka berbuat baik gitu ya, ya kebaikan mereka tuh hanya terbalaskan di dunia aja gitu. Beda sama kita yang kita berbuat baik, kemudian kita beriman nih sama Allah, maka kebaikan kita tuh insya Allah akan dibalas dengan balasan terbaik yang akan Allah kasih nanti di hari akhirat nanti gitu kan. Dan setiap setiap peran-peran kecil yang kita kerjakan, setiap kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin bagi kita tuh sederhana gitu, itu pasti bakal Allah perhitungkan gitu. Allah tuh nggak mungkin lalai dari kebaikan manusianya kayak gitu. Mungkin dari aku sekian. Ini semoga bermanfaat. Aku kembalikan lagi ke Kem sebagai moderator. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Kak Ayu atas materinya, mungkin agak sedikit merangkum sedikit ya apa yang telah disampaikan Kak Ayu tadi. Mungkin tadi Kak Ayu telah menyampaikan mengenai 4 topik utama, yaitu kedudukan dan peran kita dalam Islam, kemudian tantangan juga langkah yang bisa kita ambil sebagai muslimah untuk mengambil peran. Pertama, untuk kedudukan perempuan sendiri dalam Islam, disebutkan bahwa ternyata perempuan itu dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan kita punya potensi besar. Namun potensi tersebut ternyata bisa melemahkan laki-laki ya istilahnya. Dan ketika kita tahu potensi yang besar tersebut, jangan sampai potensi kita itu disalahgunakan, sehingga kekuatan itu harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan baik. Kemudian topik kedua ada tentang peran perempuan dalam Islam. Peran perempuan dalam Islam sendiri tadi disebutkan ada 3, yaitu sebagai mar'atun sholihah atau sebaik-baik perhiasan dunia, atau di sini dibilang dengan sebisa mungkin perempuan itu memiliki akhlak yang baik sehingga bisa disebutkan perhiasan bagi dunia. Kemudian ada sebagai zaujatun muti'ah, kemudian ada juga sebagai ummu madrasah yang membangun dan mendidik generasi teladan. Untuk tantangannya tadi cukup banyak ya, ada yang sudah disampaikan Kak Yayu, diantaranya ada yang internal juga eksternal, ada bagaimana kita tentang kejumutan berpikir, munculnya fanatisme, adanya khilafiyah, miskin ilmu agama, terjadinya kemusyrikan. Kemudian pada tantangan eksternal juga ada banyak, yaitu pluralisme agama, relativisme kebenaran, feminisme, liberalisme, nasionalisme, juga sekularisme. Dan langkah yang bisa kita ambil sebagai muslimah itu ada 3 poin. Tadi kita bisa ambil
langkah di akhlak, yaitu kita bisa menjaga sifat keperempuanan kita, bukan kurang percaya diri, bukan malu dan bukan bukan kurang percaya diri, tapi kita harus menjaga akhlak kita agar menjaga sifat keperempuanan kita. Kemudian skill, menguasai dan menekuni passion kita, juga value di mana kita harus menemukan nilai sebab landasan kita bergerak dalam peran tersebut. Itu mungkin rangkuman mengenai Kayayu pada pagi hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya bagi yang mungkin yang nonton lensi tadi, nanti di akhir bakal ada kuis dan kuis berhadiah. Jadi teman-teman siap-siap aja nanti mengulang apa yang telah disampaikan Kayayu. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan kepada Kayayu. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang akan bertanya. Silahkan boleh raise hand on mic atau boleh lewat chat. Silakan teman-teman, mungkin yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Ini teman-teman kalau mungkin agak malu-malu bisa lewat chat. Mungkin sebelum yang lain bertanya, ya izin bertanya nih pada Kak Yayu. Mungkin tadi Kak Yayu di sela-sela menyampaikan materi banyak menyantumkan sumber. Nah, mungkin dari Kak Yayu sendiri bisa nih merekomendasikan bagi kita para muslimah apa sih sumber-sumber buku yang rekomen yang kita bisa baca sebagai muslimah mengambil peran. Oke, kalau ini ya, kalau rekomen sebenarnya ada ini ya, buku kebebasan wanita itu sebenarnya ada 1 sampai 6 jilid gitu. Itu ada banyak dan itu tuh bukan merangkum ya, kayak menjelaskan masalah-masalah kontemporer muslimah yang saat ini hadapi gitu. Dan jujur aku sendiri pun belum selesai membaca semua jilidnya itu sendiri karena itu lumayan tebel gitu, kayak 1 jilid itu bisa 300-an gitu lah. Itu lumayan. Itu bisa jadi referensi juga. Terus ada juga buku yang pernah baca itu Jati Diri Wanita Muslimah. Itu juga ini sih cukup membantu, kayak misalkan gimana sih kita memposisikan diri di masyarakat gitu, kayak gimana perempuan dengan ibadahnya kayak gitu. Terus di samping itu juga gimana perempuan ketika mereka berhadapan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan anaknya, dengan suaminya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu tadi sebenarnya apa ya yang buku Jati Diri Wanita Muslimah itu dia lebih ini sih mengajarkan adab-adab gitu kan, yang kayak udah aku mention tadi ya, kalau misalkan kita sebenarnya yang perlu kita pelajari itu adalah adab gitu, gimana kita memposisikan diri dengan tepat gitu kan, dan ketika adab itu udah bisa kita terapkan, maka insya Allah yang namanya akhlak itu bakal ngikutin kok, bakal tumbuh sendiri menjadi karakter kita kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah ini sih buku yang dari Gema Insani itu yang Al-Muhadisat Perempuan gitu. Nah, itu juga sebenarnya lagi aku baca, tapi kalau aku melihat dari daftar isinya itu ya, di situ menjelaskan bahwa banyak kok ternyata ulama perempuan yang mereka juga meriwayatkan hadis gitu, dan di situ dijelaskan seperti apa perempuan-perempuan di zaman Rasul gitu ya, mereka punya semangat menuntut ilmu dan mengajarkannya kayak gitu sih. Jadi mungkin hal yang perlu ditanamkan di kita tuh kita menyadari bahwa tradisi keilmuan Islam itu penting untuk kita pelajari dan penting untuk kita ajarkan kayak gitu. Itu sih paling. Oke, terima kasih Kak Yayu atas rekomendasinya. Mungkin masuk ke list bacaan selanjutnya ya. Mungkin ini ada yang ingin bertanya mungkin
Dari yang raise hand terlebih dahulu ya, untuk Kak Kansa, pada Kak Kansa Mahira dipersilakan. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ya, jadi sempat Kakak sampaikan bahwa orang-orang yang non-muslim itu akan dibalas kebaikannya hanya di dunia. Apabila saya punya teman yang baik banget, terus dia bahkan ingatin sholat, tapi dia non-muslim, saya ingin tanya nasib mereka di akhirat itu gimana sih, Kak? Mungkin kalau yang saya tahu, mereka nggak bisa masuk surga, tapi mungkin Kakak ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, Kak. Apa gimana tadi? Punya temen yang Dia tuh baik banget, tapi non-muslim. Terus mereka kan cuma di dunia aja dibalas kebaikannya. Terus di akhiratnya nanti mereka gimana gitu, Kak? Oke. Ini sih, jadi istilahnya apa ya? Kalau misalkan seseorang itu, sebenarnya kan kalau masuk neraka dan surga itu haknya Allah ya. Kayak kita nggak bisa menjudge orang juga. Tapi kan kita punya referensi-referensi yang Allah turunkan gitu loh. Kayak, oh kalau misalnya kamu mau masuk surga, kamu tuh harus melakukan A, B, C, D, kayak gitu kan. Nah, kalau konteksnya itu tadi, kita punya teman yang baik banget gitu ya. Punya teman yang baik banget, tapi ternyata dia non-muslim gitu ya, sama konteksnya gitu, kayak kebaikannya mereka tuh bakal Allah balas tuh cuma di dunia doang gitu, dan di akhirat itu ya mungkin sulit bagi dia untuk masuk masuk surga dan sebagainya gitu. Dan ini juga ada kaitannya kan, kadang ada ini ya, kadang ada kejadian atau fenomena orang-orang yang takfiri gitu, kayak muslim justru gampang banget mengkafirkan muslim yang lainnya. Nah itu juga kita nggak boleh gitu, karena tadi kita nggak tahu ya keimanan orang tuh kayak gimana gitu kan. Tapi mungkin yang perlu dilakukan itu adalah kayak kita bukan mengkafirkan orang tersebut, tapi kita oh ternyata kalau kamu ngomong kayak gini tuh, ucapan kayak gini tuh bisa mengantarkan pada kekufuran loh, pada kekafiran gitu. Jadi lebih ke ucapannya itu mengantarkan kepada kekafiran gitu, bukan orangnya yang kafir dan lain sebagainya kayak gitu. Itu nggak boleh gitu. Terus kalau misalnya kita punya teman yang baik kayak gitu, ya kalau misalnya kita emang teman yang baik, coba aja ajakin teman kita supaya dia bisa beriman sama Allah gitu loh. Kalau misalnya kita emang udah dekat gitu kan, udah ya udah jadi apa ya, istilahnya tuh teman suka duka gitu kan, itu ya seharusnya kita bisa sebaiknya, dan kita bisa mengajak mereka supaya kita tuh nanti bisa ketemu lagi loh di akhirat dan sebagainya kayak gitu. Emang kamu nggak mau ketemu aku di akhirat kayak gitu kan, misalnya kayak gitu sih. Jadi dan ini apa ya, sebenarnya kan hidayah juga ini ya, hidayah juga itu haknya Allah juga. Allah yang terserah mau ngasih hidayah ke orang itu siapanya, itu kan terserah Allah ya. Tapi mungkin siapa tahu ternyata kita jadi salah satu orang yang diamanahi Allah sebagai perantara orang lain untuk beriman kayak gitu kan. Itu kan bisa jadi aja gitu. Kalau misalkan ya coba-coba aja gitulah, diajakin ngobrol-ngobrol, oh kamu baik, nggak mau nyoba masuk Islam aja kayak gitu misalnya gitu. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin boleh ada follow up question gitu nggak, Kak? Apa tuh? Jadi aku penasaran kalau misalkan kita boleh nggak sih berdoa sama Allah kayak semoga teman kita dapat hidayah gitu. Boleh banget lah. Kenapa nggak boleh? Boleh banget lah. Oke, Kak, makasih banyak jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih pada Kak Kansa atas pertanyaannya, dan terima kasih pada Kak Ayu atas jawabannya. Jadi tadi pertanyaannya mengenai bagaimana sih kita punya teman yang baik banget, tapi ternyata dia bukan Islam gitu ya, bukan Muslim gitu. Ternyata memang perkara surga neraka memang kita tidak tahu, tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya mengajak mereka kepada kebaikan, dan pada kita sendiri juga membatasi dari sifat takfir kita atau mengkafirkan orang lain. Dan masalah untuk hidayah memang bisa kita doakan, tapi memang ketika dibukakan atau tidaknya pintu hidayah pada orang tersebut itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Kak Ayu atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan lewat chat dari Kak Salsa.
Izin bertanya Kak, bagaimana ya cara kita untuk mengoptimalkan peran kita dari ibadah dan keperan yang lain saat kita sedang datang bulan? Karena terkadang sangat tidak stabil di saat momen tersebut. Terima kasih Kak. Boleh silakan Kak Yayu. Mungkin ini ya, kalau mengoptimalkan peran gitu ya ketika kita lagi datang bulan, maka sebenarnya ini sih kekuatan kita itu kan mungkin kalau datang bulan tuh ini ya, yang lagi terkendala tuh secara fisik gitu kan, hormon kita dan lain sebagainya gitu. Maka hal yang perlu kita jaga atau yang jadi kekuatan utama kita ketika kita lagi datang bulan tuh kekuatan ruhiyahnya gitu. Kekuatan apa ya, ruh kita gitu harus dijaga, dan cara menjaganya karena kita nggak bisa sholat gitu kan, ya kita jalankan ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan ketika lagi haid. Misalnya kita ini membaca zikir pagi petang. Kenapa sih kita diperintahkan menjaga zikir petang? Karena setiap pagi petang itu ada malaikat yang berganti gitu, apa ya, berganti mencatat amalan gitu. Jadi misalnya kayak pas pagi itu ada malaikat lain yang akan mencatat segala amal kita dari pagi sampai sore gitu. Nah terus dari sore tuh ganti lagi sore ke malam kayak gitu kan. Nah di situ kita menjaga amalan zikir pagi petang. Terus juga kita bisa nih kayak yang punya hafalan bisa murojaah, atau mungkin paling minimal banget ketika kita mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain gitu ya, kayak entah lagi cuci piring, lagi masak dan sebagainya, maka kita bisa nih dengerin murotal gitu kan, dengerin murotal gitu. Terus juga misalnya kita juga nonton nih, nonton kajian gitu kan, kajian yang mau kita kita tonton, atau buku-buku yang mau kita baca, itu bisa banget gitu. Terus yang paling penting adalah kalau misalnya kita lagi ngerasa futur, jangan sendirian. Karena ketika orang lagi futur tuh potensi dia bikin maksiat tuh gede banget gitu loh. Apalagi kalau sendirian kan mereka mikirnya kayak nggak ada yang lihat gitu kan. Maka yang bisa dilakuin tuh dibawa gerak deh. Kayak misalkan teman-teman apa kayak jalan ke Alfamart deket rumah atau apa gitu. Pokoknya intinya ketika, ini yang aku rasain sih, ketika kayak lagi males ngapa-ngapain tuh jangan terlalu dibawa males-malesan lagi, karena makin ambruk gitu loh, bakal makin ambruk. Jadi paling enggak kayak kita bikin aktivitas yang lebih produktif, kayak misalnya mungkin kita lagi nggak suka mikir-mikir nih, ya udah kita misalkan kelarin cucian yang belum beres, atau mungkin kita beresin kamar dan sebagainya gitu, atau sekadar kita pengen beli es krim ke warung terdekat, nah itu ngebantu banget. Tapi diusahain jangan sampai kita sendirian pas lagi futur kayak gitu sih. Cuma kalau bisa misalnya kalau ada teman gitu ya, kalau ada teman yang emang dia anaknya free banget gitu ya, kayak di gas mana-mana ayo, itu boleh banget kita kayak ngajak ketemu teman, ngajak ngobrol kayak gitu. Jadi bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang bikin kita makin futur kayak gitu sih. Itu. Baik, terima kasih Kak Yayu. Buat Salsa, apakah menjawab atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Salsa sudah bertanya, dan terima kasih Kak Yayu sudah menjawab. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ingin ada bertanya lagi nih? Kita buka satu pertanyaan lagi. Atau mungkin boleh juga dari teman-teman Aronika yang ingin bertanya, silahkan sekali mumpung kita kedatangan narasumber. Oke, ada? Atau sudah cukup nih, teman-teman? Boleh dong kasih jempolnya aja kalau sudah. Oh, Kak Kansa mau nanya lagi nih. Oh, silakan Kak Kansa. Maaf Kak kalau nanya lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Aku nggak tahu ini keluar konteks dari kajian hari ini atau enggak, tapi kayak aku pengen nanya pendapat Kakak, mungkin kalau misalkan mandi saat subuh gitu itu ada pengaruhnya untuk aktivitas sehari-hari nggak sih Kak? Atau mungkin Kakak pernah
melakukan dan dapat dampaknya, mungkin kakak bisa cerita gitu. Kalau apa subuh tadi? Sorry. Mandi subuh. Mandi. Mm-mm. Oh iya iya. Kan katanya banyak manfaatnya ya. Oke. Ya, setahu aku juga tuh sebelum azan subuh tuh emang udah sholat gitu ya. Udah mandi gitu ya. Sebenarnya aku ngerasain banget kalau misalkan nggak tahu ya, kayak mandi pagi itu lebih seger aja gitu. Kan biasanya mungkin ini ya, cobaannya pagi-pagi tuh kayak kalau habis subuh pengen tidur kan, padahal pagi itu adalah aktivitas yang apa ya, bukan aktivitas, sebenarnya waktunya tuh berkah-berkahnya gitu kan. Sayang banget kalau misalkan nggak dipakai untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat kayak gitulah ya. Nah, aku juga ini sih, alhamdulillah juga akhir-akhir ini juga lumayan sering mandi pagi gitu, karena ya meski mandi paginya tuh gak yang sebelum subuh juga gitu, tapi at least kayak abis subuh atau kayak jam 6 gitu. Karena itu ngerasain banget kayak jadi lebih, nggak tahu kenapa kayak lebih seger aja gitu. Padahal kan kalau misalnya pagi-pagi nggak ada agenda apa-apa kan, kayak misalnya jam 7 tidur itu enak banget ya. Tapi menghindarilah kayak pagi-pagi kan harusnya kita produktif gitu kan, mengerjakan banyak hal, jadi kita malah malas-malasan. Aku ngerasain banget kayak pagi-pagi itu apa ya, pagi-pagi itu kalau dibikin kita apa ya, pokoknya kalau misalnya habis subuh itu sebisa mungkin kita jangan tidur gitu loh. Kita bisa melakukan aktivitas apa aja selama itu produktif gitu. Nggak harus yang misalnya kayak harus baca buku, pokoknya hal-hal yang harus kita mikir banget itu nggak harus gitu. Kayak misalkan kita pagi-pagi mau nyuci atau mau apa gitu, boleh banget. Jadi kita sebisa mungkin menjaga dari subuh sampai waktu matahari terbit, itu kita nggak tidur, maka abis itu tuh insya Allah kita bakal lebih apa ya, lebih bisa produktif lah buat ngelakuin kerjaan yang lainnya gitu. Karena tadi sih aku mikirnya kayak aku tipe orang yang kalau males jangan dibawa males-malesan, karena makin males kayak gitu. Jadi aku biasanya ngebawa gerak, ngebawa aktivitas, meskipun aktivitasnya tuh bukan aktivitas yang mikir-mikir banget kayak gitu. Terima kasih kan jawabannya. Sangat terjawab. Oke, terima kasih Kak Kansa. Ada lagi Kak Kansa yang ditanyakan? Udah Kak, alhamdulillah udah kejawab. Ya, oke, mengenai tadi aktivitas pada subuh ya, mungkin bisa yang ringan dulu tadi, katanya bisa meruqyah atau tilawah, dan nggak yang perlu berat-berat, dan asalkan jangan tidur lagi habis subuh. Karena kadang kan juga suka ngerasa pusing tuh kalau tidur habis subuh, dan ada yang bilang katanya mimpinya tuh macem-macem, mimpinya bahkan aneh-aneh kalau tidur pada subuh. Oke, nanti kerasa kalau misalkan pada subuh itu nggak tidur, hari-harinya itu malah makin kerasa makin produktif gitu. Jadi sebisa mungkin tahan ngantuknya dan melakukan aktivitas lain. Oke, bahkan katanya ada yang lebih baik mandi itu sebelum subuh ya. Katanya lebih bagus untuk tubuh itu. Mungkin bisa dicoba bagi teman-teman. Oke, terima kasih Kak Kansa dan Kak Yayu. Oh, terus katanya Kak Nabila pernah tuh mimpi buruk waktu tidur habis subuh. Iya. Iya sih, pengalaman banyak juga mimpi buruk waktu tidur pada subuh, benar. Oke, mungkin kita tutup untuk sesi. Oh, ini Kak Nabila mau bertanya, silakan, boleh, nggak apa-apa. Satu lagi ya. Silakan Kak Nabila, boleh Makasih ya Kak atas makasih ya Kak atas kesempatannya. Aku mau menyampaikan kegelisahan aku sih akhir-akhir ini. Jadi aku lagi kayak belajar gitu kan. Terus aku merasa aku tuh waktu belajar kayak susah memahami. Terus aku jadi kayak introspeksi diri gitu. Kayak kenapa jadi susah memahami gitu kan. Terus aku ngerasa jadi kayak yang kayaknya aku kayak kebanyakan dosa gitu deh. Makanya jadi terhambat gitu proses belajarnya. Terus aku mikir kayak untuk sholat tobat, tapi aku di pemahaman aku sholat tobat itu ketika kita pengen benar-benar bertobat kepada Allah gitu loh, meminta ampun gitu. Kalau misalnya kita sholat tobat tapi didasarinya karena hal untuk di dunia tuh gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya apa ya? Intinya tuh kayak motif kita beribadah itu kan sebenarnya banyak ya, tiap orang beda gitu kan. Kayak ada orang yang ada misalnya kayak orang yang
sholat karena takut dosa gitu kan, takut dosa. Ada orang yang sholat pengen masuk taat, pengen masuk surga gitu kan. Terus mungkin ada yang orang sholat karena takut diomelin sama orang tuanya gitu kan, itu kan ada banget gitu ya. Dan sebenarnya alasan-alasan itu yang akhirnya membuat kita melakukan hal-hal yang baik itu menurut aku nggak apa-apa gitu loh. Kayak apa ya, misalkan meskipun alasan itu dilakukan dengan terpaksa gitu ya, kalau misalkan yang dipaksa itu adalah hal-hal yang baik ya menurut aku nggak apa-apa gitu. Cuma alasan-alasan itu yang kemudian akan menjadi penentu level keimanan kita gitu loh. Karena apa ya, orang yang beribadah karena takut dosa sama orang yang emang beribadah karena emang dia cinta sama Allah gitu ya misalnya, itu kan pasti level imannya beda kan. Kayak apa ya, bentuk tadi kayak misalnya orang yang masih ibadahnya, yang sholatnya masih karena takut diomelin orang tua, sama orang yang emang dia menyadari sholat itu adalah bentuk penyerahan diri. Nah itu kan apa ya, beda gitu lah ya, level keimanannya, level pemahamannya pun juga beda gitu. Jadi kalau misalkan kita apa ya, kalau misalkan kita misalnya tadi kayak sholat tobat pas emang lagi ada butuhnya doang, misalnya kayak kita kan ini ya, suka ada orang yang kayak nyinyir gitu, kayak kenapa sih lo deket sama Allah pas lagi ada butuhnya doang gitu. Menurut aku ya nggak apa-apa gitu loh, siapa tahu emang dengan cara itu Allah apa ya, siapa tahu cuma dengan cara itu gitu ya, cuma dengan cara misalnya kita dikasih musibah, kemudian dari situ kita kemudian jadi meminta ke Allah gitu kan, minta pertolongan ke Allah, ya nggak apa-apa banget gitu. Siapa tahu emang dengan cara-cara itu doang Allah tuh bisa menyadarkan kita gitu, bisa mengembalikan kita kepada Allah kayak gitu kan. Jadi apa ya, menurut aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kita berdoa, misalkan mau dikasih rezeki biar bisa beli ABCD gitu, nggak apa-apa selama mintanya ke Allah tuh ya nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa tuh kita mintanya ke pohon beringin gitu misalnya, itu kan jadi musyrik gitu. Jadi nggak apa-apa sih, aman-aman aja menurut aku. Terjawab nggak ya Nabila? Iya Kak, terjawab. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Nabila dan Kak Yayu atas pertanyaan dan jawabannya. Nah, karena sudah jam segini, kita tutup sesi pertanyaan tanya jawabnya. Dan mungkin masuk ke bagian closing statement nih dari Kak Yayu, mungkin yang akan disampaikan untuk menutup materi pada pagi hari ini. Oke, mungkin closing statement itu tadi ya, kayak sebenarnya tuh kadang Allah tuh, bukan kadang ya, Allah tuh udah mengamanahi kita, menakdirkan kita lahir sebagai perempuan gitu kan. Kemudian Allah tuh ngasih banyak kemuliaan, ngasih banyak berbagai macam privilege yang udah Allah titipkan lewat diturunkannya Islam kayak gitu kan. Nah cuma sayangnya adalah kadang tuh kita nggak tahu gitu, kita lebih suka misalnya kayak kita ketika mendapati berbagai permasalahan umat gitu ya, kita tuh gampang banget nyari solusinya tuh dari wacana-wacana atau pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran lain gitu, misalnya kayak liberalisme, feminisme dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau misalnya kita mau nyari tahu nih, kalau mau nyari tahu Islam itu gimana, maka kita bakal nemuin setiap kebaikan dari ideologi mereka tuh udah udah diakomodir sama Islam gitu loh. Jadi hal yang perlu kita lakukan sebagai muslimah adalah kita tetap menjaga fitrah kita sebagai perempuan, kemudian kita juga menjaga identitas kita sebagai sebagai umat Islam gitu ya, karena kelak nanti ya yang tadi disebutkan sebagai umatan wasaton itu kan umatan wasaton atau umat pertengahan itu adalah ketika kita bisa kita tuh kelak akan menjadi saksi dari umat-umat beragama lain gitu kan. Kayak tadi kayaknya aku lupa nyampein, kayak tadi misalkan ada orang yang ekstrim kiri gitu, jadi konteksnya itu adalah ada agama Yahudi sama Nasrani. Nah Yahudi ini dia orangnya tuh kelompoknya tuh terlalu menyimpang gitu kan. Mereka tahu yang benar itu adalah seperti ini, tapi emang pada dasarnya mereka nggak mau taat aja gitu. Mereka emang pengennya menyimpang gitu. Sedangkan orang-orang yang Nasrani itu mereka terlalu ekstrim kanan, mereka terlalu sibuk pada kerahiban gitu ya. Mereka terlalu sibuk memikirkan akhirat sampai melupakan hal-hal dunia gitu. Nah, ketika kita diamanahi sebagai umatan wasaton yang ada di Al-Baqarah 143,
maka kelak kita itu akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain kalau misalkan Rasulullah itu udah loh menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Gitu sih mungkin dari aku tutup ya teman-teman, kalau misalkan ada salah-salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Kak Rahmati Rahayu atas waktunya pada pagi hari ini dan telah memberikan materi yang Masya Allah daging sekali untuk kita. Oke, selanjutnya ada kenang-kenangan nih dari Panitia Arunika Project untuk Kak Yayu, yaitu sertifikat. Terima kasih Kak Yayu telah memberikan waktunya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami sebagai tanda terima kasih. Mungkin boleh diterima ya Kak. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang udah ini juga ya, ngasih kesempatan aku buat sharing sama teman-teman. Aku terima hadiahnya. Baik, terima kasih. Kehadiran kita dokumentasi dulu ya Kak mungkin. Boleh teman-teman panitia dibantu ya di screenshot. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Yayu atas waktunya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi kuis, yaitu akan dituntun oleh Kak Nur Fadilah. Pada Kak Nur Fadilah boleh muncul bentar. Kita akan ada Kahoot, games Kahoot. Ini gamesnya ini ya berhadiah ya. Teman-teman bisa join ya. Link Kahoot-nya udah. Bentar ya. Boleh teman-teman sediain 2 device, atau device juga boleh untuk main Kahoot ini, karena nanti akan ada beberapa pertanyaan mengenai materi. Dan yang pemenangnya akan mendapatkan GoPay sebesar 25. Oke, teman-teman bisa buka di chat dan buka link Kahoot-nya. Oke. Ya kan?
kita tunggu ya. Mungkin 1 menit lagi ya Kak Nurul ya. Ayo, teman-teman. Kuy, kuy. Kahootnya ada di chat. Baru berapa nih join? 10. Masih bisa yuk. Insya Allah yang menang nanti dapat skor tertinggi akan dapat apa nih Kak Jane? Dapat apa ya Kak? Biasanya sih GP ya. GP atau money. Lumayan buat pesen makan siang nanti. Habis. Oke, udah 10.41. Mungkin boleh dimulai aja ya, teman-teman. Oke, siap ya teman-teman, kita mulai. 1, 2, 3. Muslimah bisa apa sih? Yang notulensi ini harusnya bisa tadi sih. Ya. Muslimah yang menjadi sebaik-baik perhiasan dunia dengan memiliki akhlak yang baik disebut Zawjatul Muti'ah, Ummul Salamah, Ummul Madrasah, atau Mar'atus Salihah. Waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Mar'atus Salihah. Masya Allah. Hanya ada 3 yang salah ya, Kak Nurul. Oke. Wah. Ya, tertinggi sekarang Kak Put. Put ini putri ya harusnya ya. Kayaknya. Putri ya. Ya, selamat kepada Kita lanjut ya Kak. Lanjut ya teman-teman. Siap. 1, 2, 3. Berikutnya merupakan tantangan internal muslimah saat ini, kecuali terjadinya kemusyrikan, kehidupan sosial media, munculnya fanatisme, mungkin ilmu agama. Ya, saya kira yang mana? Kecuali ya teman-teman. Hati-hati. Oke. Kehidupan sosial media. Masih banyak yang ini ya Kak, distract sama jawaban yang lain. Oke. Skornya. Wah, Masya Allah Kak Put. Tahan. Masih posisi pertama guys. Sama Mahdiah. Iya, Masya Allah Mahdiah. Lanjutkan. Oke. Next ya. Next. Apa saja yang menjadi tantangan eksternal muslimah saat ini? Khilafiyah, relativisme kebenaran, fanatisme, atau prinsip dan berpikir. Eksternal ya teman-teman. Dan tantangan eksternal. Jawabannya adalah relativisme kebenaran. Ya. Alhamdulillah itu 4 orang benar ya. Oke, kita lanjut ya. Siapa nih yang pertama? Masya Allah. Kak Put ini kayaknya notulensi semua ini ya materi Kak Yayu tadi. Oke. Boleh langsung next Kak. Raisya meninggal. Astagfirullahaladzim. Mau bukan meninggal. Typo-nya parah ya. Oke, next. Kita lanjut aja. True all false. True all false. Sering mempermasalahkan perkara furu. Merupakan salah satu tantangan internal muslimah, yaitu adanya khilafiyah. Benar atau salah. Persalahkan perkara furu. Tantangan internal muslimah. Benar. Masya Allah. Keren-keren nih. Peserta Kahootnya. Saat ini masih Kak Put yang menduduki peringkat pertama ya, Masya Allah. Semoga istiqomah Kak sampai akhir. Lanjut. Kuis Ifrat adalah
Orang-orang yang melampaui batas dalam menunaikan agama atau orang yang melampaui batas dalam beribadah terlalu kaku pada agama, atau umat Islam akan menjadi saksi atas umat terdahulu tentang kebenaran yang salah, atau menuhankan akal dan menganggap kebenaran hanya bersifat empirik. Jawabannya adalah yang biru ya, orang yang melampaui batas dalam beribadah dan terlalu kaku pada agama. Alhamdulillah ada 4 orang yang benar. Siapa nih yang peringkat pertama, Kak? Masya Allah. Kak Put ya, istiqomah sekali, guys. Emang beneran nyatet. Lanjut. Nomor terakhir, true or false. Memiliki akhlak, skill, dan value adalah langkah seorang muslimah dalam mengambil peran. Benar atau salah? Akhlak, skill, dan value. Benar, alhamdulillah. Betul-betul memperhatikan ini Kak pesertanya. Jadi selanjutnya pemenangnya adalah Kak Kansa. Selamat kepada Kak Kansa. Peringkat ketiga Kak Raisya. Kedua, yang pertama adalah Kak jeng Kak Put. nanti kamu bisa mention namanya atau mungkin kirim nomor HP-nya di chat. Ya. Kak Put Nanti boleh kita kirim tanya ini ya nomor HP-nya Kak di chat ya. ke kolom chat ya. Silahkan. Oke. Selamat kepada Kak Put. Barakallah. Kahutnya sudah selesai. Oke. Terima kasih kepada Kak Nurul sudah memimpin Kahut pada hari ini. Aku izin menggantikan MC kita ya. MC kita kebetulan berhalangan untuk melanjutkan MC saat ini. Jadi mari kita lanjutkan agenda selanjutnya. Karena kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup acara hari ini, kajian hari ini dengan doa. Silahkan kepada Kak Dara. Oke, mungkin Kak Dara berhalangan ya, kepada Kak Taskia. Halo Kak Taskia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwu indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحدت على نشر شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها وأملها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kak Taskia sudah membacakan doa. Alhamdulillah dengan berakhirnya dibacakan doa tadi, berakhirlah acara kajian muslimah kita pada hari ini.
Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum aku tutup, mari kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh mungkin yang sedang tidak berhalangan untuk on cam agar kita dapat mengabadikan. Silahkan boleh kepada teman-teman. Yuk, yang bisa on cam yuk. Oke. Ada lagi? Terima kasih juga Mahdi. Oke. Oke, yuk kita foto yuk. 1, 2, senyum. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian yang selanjutnya. Ditunggu aja ya infonya di Instagram Arunika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.